Hening sejenak, suitan-suitan tidak terdengar lagi dan lebah-lebah itu kembali menjauh. Demikian pula ular, kelabang dan binatang kecil lainnya. Terdengar bunyi tapak kaki menginjak daun-daun kering, dan tak lama kemudian muncullah belasan orang yang bertelanjang kaki dan berpakaian tidak karuan. Muka mereka menyeramkan, kotor dan tidak terawat, mata mereka merah dan bergerak liar seperti mata orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan dan pandang mata penuh curiga, belasan orang itu menghampiri dan mengurung Jambu Nada. Pemuda itu tersenyum ramah dan bersikap tenang. Ranting menyala diangkatnya tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap kalian sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini. Akan tetapi sesungguhnya aku tidak berniat buruk terhadap Pulau Lahat, apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari adik perempuanku yang bernama Megarani, yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka melangkah maju, mukanya penuh brewok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya. Orang ini lalu menegur dengan suaranya parau dan kasar, "Kau dari mana?" "Dari kerajaan Gurun," jawab Jambu Nada seenaknya. Dia sengaja menggunakan nama kerajaan Gurun karena menurutnya bukankah mereka orang buangan dari kerajaan Gurun. Setidaknya Jambu Nada memiliki identitas. Jambu Nada tak mau menggunakan nama kerajaan Majapahit karena tak ada urusannya dengan mereka. Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si brewok mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak, "Kalau begitu kau harus mampus, nanti dulu. Harap kalian bersabar." Jambu Nada cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas. "Aku bukan musuh dari kalian. Sudah kukatakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuh. Mengapa kalian hendak membunuhku?" Pada saat itu muncul pula 5 orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Bukankah ini Tuan Muda Jambu Nada dari Pulau Lokapala?" Jambu Nada memandang dan merasa girang sekali ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Gemet bekas pelayan Lingga, penghuni Pulau Lokapala yang melarikan diri karena telah mencuri batu mustika hijau. "Paman Gemet," seru Jambu Nada girang. "Tuan Muda kenapa bisa sampai ke sini?" tanya Gemet heran. "Paman, aku tersesat ke sini saat akan ke Pulau Jawa bersama Dinda Megarani," jawab Jambu Nada mendekati orang tua bekas pelayan itu. "Apa?" Gemet berteriak, lalu berkata kepada si brewok yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. "Tuan muda ini bernama Jambu Nada, putra bekas panglima besar kerajaan Majapahit. Ilmu olah kanuragannya sangat handal." "Apa?" seru mereka kelihatan terkejut mendengar ini. "Benar," jawab Gemet, "dan kita bukanlah lawannya. Namun tadi dia ngaku dari kerajaan Gurun," sahut si brewok mendelikkan matanya. "Aku terpaksa mengatakan dari kerajaan Gurun. Kupikir kalian akan menerimaku dengan baik setelah mengetahui aku dari kerajaan Gurun. Namun rupanya bertolak belakang dari yang aku pikirkan," balas Jambu Nada menunduk takzim sejenak pada si brewok itu. Si brewok meragu. "Kalau begitu, kita bawa dia kepada majikan pulau." Gemet melangkah maju. "Harap Tuan Muda menurut saja kami hadapkan kepada majikan pulau sehingga Tuan Muda dapat bicara sendiri dengannya." Jambu Nada terdiam sejenak sambil berpikir. Memang berbahaya sekali menghadapi orang-orang kasar ini karena mereka sukar diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling pandai, dia akan dapat minta keterangan apakah Megarani telah berada di pulau itu. Akhirnya Jambu Nada mengangguk dan beberapa orang penghuni Pulau Lahat lalu menyalakan obor. Jambu Nada sendiri membuang rantingnya, mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan. Di sepanjang jalan dia melihat tempat-tempat berbahaya, lumpur-lumpur yang tertutup rumput tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya, pohon-pohon yang aneh dengan buah-buah yang kelihatan lezat namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat, dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya.
Pikirnya, pantasnya tempat ini disebut Pulau Iblis. Diam-diam dia mencela kekejaman kerajaan-kerajaan gurun yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang ada ini, hanya Gemet seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksasa ini baru beberapa purnama tinggal menetap di sini. Sedangkan yang lain-lain, biarpun dapat mempertahankan hidupnya, namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pula watak dan ingatannya. Selain menjadi orang-orang yang tidak normal, agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau itu. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu, tapi tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang mata dan penciuman hidungnya, Jambu Nada maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Jambu Nada mengerti cukup banyak ilmu racun saat menjadi murid dari Tunjung Biru di Bukit Penampihan. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar yang dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Jambu Nada dibawa ke sebuah ruangan yang luas di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Majikan Pulau. Ruangan itu luasnya lebih dari 10 meter persegi, dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan. Kecuali Gemet mengenal Jambu Nada yang selalu baik kepadanya. "Hayo berlutut di depan Majikan Pulau," kata si brewok sambil mendorong Jambu Nada ke depan. Akan tetapi Jambu Nada dengan tenang berdiri di depan Majikan Pulau itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua. Sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya, kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu, seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai. Sebetulnya wajahnya tampan, akan tetapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni Pulau Lahat yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir, dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya ternganga lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua Pulau Lahat ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Jambu Nada salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan Megarani, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum, sikapnya kelihatan gembira. Mungkin karena sebaya maka kelihatannya mirip dengan Megarani. Hampir saja Jambu Nada tadi memanggilnya ketika mula-mula memasuki ruangan. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya penuh perhatian, anak perempuan itu tersenyum-senyum.